hal yang tidak dilakukan orang Taiwan atau sifat unik orang Taiwan ini ada beberapa, tak catet takutnya lupa. Yang nomor satu, tidak salaman. Orang Taiwan itu nggak pernah melakukan salaman ya. Orang Taiwan itu nggak pernah yang namanya cepok pakai air. Kenapa? Nggak tahu. Orang Taiwan itu kalau cepok pasti pakai tisu. Moves gotta grab it, fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Halo guys, assalamualaikum, selamat siang. Di sini hampir jam 12 ya. Di video kali ini saya mau sharing lagi tentang sifat unik orang Taiwan. Kalau yang kemarin itu kan kebiasaan aneh orang Taiwan, dan hari ini adalah sifat unik orang Taiwan. Pokoknya terima kasih buat yang sudah like, komen, subscribe, yang sudah melihat video-video saya. Terus seperti biasa tak doakan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, segala urusannya dilancarkan sama Gusti Allah, amin. Oke guys ya, karena saya dulu pernah bekerja di Taiwan ya, jadi saya mau sharing-sharing tentang pengalaman. Aduh, motor lewat guys, biasa karena depan rumah ini kan jalan, jadi orang pada lewat ya biasa. Seluk beluk orang Taiwan ya saya tahu sedikit ya. Terus hal yang tidak dilakukan orang Taiwan atau sifat unik orang Taiwan ini ada beberapa, tak catet takutnya lupa. Yang nomor satu, tidak salaman. Orang Taiwan itu nggak pernah melakukan salaman ya. Bahkan dulu saya pernah pas mau pulang, orang Taiwan itu tak salamin kayak gitu. Mau salaman kayak gini loh guys, malah nggak paham kayak gitu. Mau ngapain kayak gitu. Oh kayak gitu. Salaman, saya mau pulang kayak gitu. Baru mereka paham salaman kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang salaman, tapi kayak yang pejabat-pejabat tinggi atau ya nggak tahu ya guys ya. Tapi setahu saya orang Taiwan itu nggak pernah salaman ya, paling kayak menganggukkan kayak gitu, kayak gini, kayak nggak pernah salaman. Saya nggak pernah lihat orang Taiwan salaman kayak gitu ya. Terus nomor 2, orang Taiwan itu nggak pernah yang namanya cepok pakai air. Kenapa? Nggak tahu. Orang Taiwan itu kalau cepok pasti pakai tisu. Jadi di rumah itu pasti di kamar mandi ada tisu ya, karena mereka nggak pakai air. Terus kalian kalau ada di WC umum, di luar sana, di taman, di rumah sakit, di stasiun, pokoknya di luar juga nggak ada yang namanya pakai air ya, pakai tisu semua nih. Terus kerannya juga sudah otomatis. Nah di sini ada cerita sedikit ya guys. Dulu saya pernah pas di Taiwan, pas mau cuci tangan itu kan kerannya kan pakai sensor ya. Saya itu nggak tahu cara pakai itu gimana kayak gitu. Jadi ya agak lucu kalau ingat sampai sekarang. Terus yang selanjutnya itu pakai sumpit. Jadi mereka itu tidak pakai sendok atau garpu. Mereka itu makan pakai sumpit ya. Mau makan nasi, sayur, daging, terus bakso atau apapun itu pasti pakai sumpit. Sekecil apapun makanannya tetap pakai sumpit ya. Jadi nggak pakai sendok sama garpu guys ya. Jadi pertama kali saya ke Taiwan juga ada cerita lucu. Saya kan nggak bisa pakai sumpit ya. Saya dikasih waktu itu masih di rumah agent sih, makan di rumah agent, dikasih garpu sama sendok kayak gitu. Ya wes makan garpu sama sendok.
terus disuruh latihan pakai sumpit. Karena apa? Karena nanti kalau kamu di rumah majikan itu wajib pakai sumpit. Ya wes, saya latihan pakai sumpit. Setiap latihan itu yang mau tak ambil itu mencolot kayak gitu. Jadi ya diketawain sama orang. Terus lama-lama kelamaan ya wes pinter dewe guys ya. Terus selanjutnya itu orang Taiwan anti yang namanya makan pedas ya. Sedikit aja itu wes haulau kayak gitu. Jadi mereka itu nggak pernah makan pedas. Masakan di Taiwan itu simpel, paling geprek bawang putih, terus oseng-oseng pakai garam kayak gitu. Ada beberapa yang pakai roiko juga, tapi kebanyakan itu cuma pakai garam aja kayak gitu. Tapi dulu saya pas di Taiwan ya guys, saya itu selalu pakai roiko karena kayak nggak enak kayak gitu loh guys. Di sana kalau pakai micin malah rasanya aneh. Dulu saya pernah beli micin yang di Seven yang Ajinomoto itu. Rasanya itu aneh, nggak kayak micin di Indonesia, beda rasanya. Jadi kalau di Taiwan itu enakan roiko atau kaldu jamur ya. Seperti itu. Orang Taiwan itu kalau asin juga nggak makan, asin sedikit wis ngomong wasin. Ya orang Taiwan itu kecenderung hambar-hambar kayak gitulah ya. Nggak makan pedas, nggak makan asin, nggak makan minyak-minyak. Takutnya gendut. Orang Taiwan kan ya badannya cungkring-cungkring ya. Jadi ya makannya sehat-sehat kayak gitu. Terus selanjutnya itu orang Taiwan ya namanya orang Taiwan itu pasti selalu on time. Tidak terlambat atau ngaret. Bahkan dulu saya pernah janjian sama agensi, saya pas mau cek log ya. Waktu itu akong yang saya jaga itu kan meninggal. Saya itu cek log janjian sama agensi di stasiun Taipei. Janjiannya itu jam 1. Berhubung saya itu orangnya ngaretan, moloran, ya wes ketemuannya jam 2 lebih baru ketemuan di stasiun. Dulu itu di Toyen ke Taipei kan lumayan lama ya guys, 45 menit naik kereta. Jadi ya saya akalin nggak ada bis kayak gitu. Bis sekarang sedikit, terus agensi kayak mulai kesal kayak gitu. Ya wes kayak gitu. Padahal saya nih yang molor. Terus yang terakhir adalah lantai ini itu selalu kering. Karena kenapa? Karena orang Taiwan itu kan rata-rata yang di rumah itu kan orang lansia, orang tua. Takutnya kalau lantai ini basah pas orang tuanya mau ke kamar mandi kepleset kayak gitu loh guys ya. Jadi kalian kalau di luar itu kan pasti di kamar mandi ini itu kan pasti kering ya, kering, nggak ada yang namanya basah-basah, itu nggak ada. Kalau di Indonesia itu kan di mana-mana ada air, terus kamar mandi ini itu basah ya. Kalau di Taiwan itu kering. Jadi buat teman-teman kalau yang mau ke Taiwan nanti kok Taiwan nggak ada kamar mandi basah ya, kering ya, jangan kaget. Bahkan kalau kamar mandi ini habis dipakai mandi itu wajib dilap kering guys. Jangan sampai kamar mandi ini itu basah ya. Menurut pengalaman saya itu seperti itu kayak gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang sifat-sifat unik orang Taiwan lainnya itu seperti apa, komen-komen di bawah ya guys. Pokoknya terima kasih untuk waktunya hari ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.